Digital Summit ini akan kami buka dengan speech yang akan diberikan oleh Ibu Megawati Ki selaku Country Manager Google Cloud Indonesia. Waktu dan tempat, saya persilahkan kepada Bu Mega. Selamat pagi Bapak Ibu, terima kasih sekali waktunya. Saya Mega, ya, selaku Country Director untuk Google Cloud Indonesia. Saya di sini sudah 2,5 tahun, ya, dan senang sekali bisa bekerja sama dengan tim di Pointstar selama ini dan juga untuk acara hari ini. Saya merasa sangat terhormat, ya, maksudnya in this case kita sudah berjuang 2,5 tahun dan banyak hasil yang kita lakukan bersama. Nah, nantinya saya ingin juga ceritakan apa yang sudah kita lakukan dan komitmen kita bukan hanya customer tapi untuk Indonesia. Komitmen kita untuk customer, untuk partner, dan juga apa aja yang kita bisa lakukan dan apa yang mungkin Bapak Ibu bisa juga kerjasama dengan Google Cloud di area-area di sini. Ya, oke, mungkin kita bisa mulai. Ya, so ya, tema hari ini saya akan bicara bagaimana Bapak Ibu bisa bermitra dengan Pointstar, dengan Google Cloud untuk journey untuk digital transformation di Indonesia. Oke, nah yang pertama di sini kita bahas kita adalah pertama yang melakukan membuat atau membangun cloud region di Jakarta, satu-satunya di hyperscaler di Indonesia. And dengan itu kita bisa leverage ekonomi yang begitu kuat di Indonesia. Waktu COVID terjadi terus terang, pada saat kita mau lakukan launch tahun lalu, banyak yang bilang, apakah masih mau akan teruskan launch tersebut? Dan untungnya kita bisa melakukan launch, karena ternyata memang dengan pandemi ini, banyak perusahaan untuk digital native maupun untuk perusahaan yang tradisional mempercepat proses transformasi ini, ya, karena memang dengan digitalization customer atau end user tetap bisa menjalani aktivitas sehari-hari, karena dengan tidak bisa ke kantor, tidak bisa keluar, itu semua harus dilakukan online. Kita juga lakukan satu research berbarengan Temasek atau Bain. Nanti Bapak Ibu juga bisa melihat bahwa digitalization itu menjadi a very big accelerator for the economy dan membuat ekonomi Indonesia malah lebih besar dengan sebelumnya dengan proses ini. So we are very happy to say that we've launched the Google Cloud region in Indonesia, membantu banyak perusahaan, terutama especially for data residency as an issue untuk perbankan ataupun healthcare ataupun BUMN. Bisa manfaatkan teknologi cloud di Indonesia. Dan kedua adalah kita bicara tentang how kita bisa maju bersama-sama dengan the whole ecosystem. Kita juga dari Google sendiri kita juga membangun connectivity, ya, dari Amerika ke Indonesia. So there's a very big investment in terms of the network. Maka itu Anda juga bisa lihat dengan network tersebut in terms of user experience akan lebih bagus. So if we have lower latency, dan jaringan tersebut juga kita lakukan untuk berikan kepada user-user YouTube, search dan sebagainya. Okay, so kita membantu Indonesia supaya lebih tangguh, tetap tangguh dan tetap tumbuh. Nah, kemudian kita juga bekerja sama dengan pemerintah memberikan training, we call hands-on training labs untuk 150.000 engineer. Dan itu kita lakukan percuma-cuma, ya, so it's gratis untuk semua. Next slide, please. Oke. Nah, saya di sini juga sangat senang kita bisa sharing laporan ini. Kalau Anda bisa klik, if you're able to get the search, adalah kita tuh berdasarkan laporan dari Twin Beacon tahun ini, tahun 2021 juga, itu market share untuk Google adalah nomor 1 di Indonesia. And we're one of the few countries that is able to attain #1 position for Google Cloud in the country.
compared to many countries ya. So di sini Anda bisa lihat bahwa market share kita 37% dan tetap meningkat. Beberapa penyebab memberikan market share tersebut adalah pertama yang tadi saya katakan adalah we have Google Cloud region di Indonesia. Yang kedua, kita berhasil untuk to gather anchor tenants. Nah, anchor tenants seperti apa? It's a big account, yang big names, yang di setiap industri kita lihat yang account yang paling besar itu siapa aja, dan kita secara agresif untuk approach customer tersebut. Kita lihat itu sebagai lighthouse accounts. So we are able to do that in across different industry. Nanti saya akan tampilkan misalnya account seperti apa. Dan kita memberikan pricing yang sangat-sangat atraktif, dan di mana kita bisa menyesuaikan discount dengan pemakaian, dengan beberapa program yang sangat menarik untuk Google Cloud Platform maupun untuk Google Workspace. Dalam hal ini, Pointstar adalah memang partner kami untuk dua pilar bisnis ini. Yang keempat adalah strategic alliance. So kita membangun partner ecosystem, kita membangun alliance yang berbagai macam throughout yang beberapa industri, itu membangun untuk membantu cara kita mengapproach customer atau ke end user. I think one of the key things yang saya lihat adalah kita satu-satu perusahaan yang bisa membangun B2B and 2C. Karena Google Cloud memang kita ada consumer business, kita juga ada enterprise business. Dan satu hal yang sangat penting, kita tidak pernah bersaing dengan customer kita. Kita tidak masuk ke retail, kita tidak main di bidang itu, dan kita tidak bersaing sama customer. Oke, next slide. Oke, ini sekilas customer yang di berbagai industri, whether dia in financial industry, traditional banks like BRI atau CIMB Niaga, dan juga misalnya Bank Jago atau GoPay dan other fintechs. That's on FSI. The other area adalah untuk retail consumer. Okay, I think there's some disturbance on that. That's okay. So kita juga lihat ada di e-commerce, whether they are untuk digital native companies seperti Tokopedia atau Gojek ya. Bapak Ibu juga tahu tahun ini mereka tuh ada merger sehingga ada Goto. Kita juga menjadi cloud provider mereka. Selain itu kita juga lihat dari sisi travel and hospitality ya. Memang tahun ini industri pariwisata kan dampaknya besar sekali dengan COVID. Tapi kita tetap mendamping mereka, whether it's ticket.com, whether it's Gojek atau Bluebird, kita mendamping mereka untuk perjalanan ini. Ya, kita juga membantu mereka yang berbagai customer yang memang manfaatkan SAP for their ERP application in the business. Kita juga bisa membantu mereka to move their SAP on-premise in their own data center to the cloud, to Google Cloud. And that's one of the things that we are very happy. Other than that, yang satu hal yang saya sangat gembira adalah juga membantu perusahaan seperti Pertamedica atau Bio Farma in healthcare. Karena memang di tahun ini healthcare is a very important industry, seperti kita mengetahui, dan kita khususnya untuk Bio Farma, kita bisa bantu analytics-nya mereka untuk percepat proses untuk distribusi vaksin ataupun try to harvest the vaccine. So those are the areas that we are working with them. Okay, next slide please. Nah, saya kebetulan juga di Amerika, dan kemarin juga kita adakan like a press release for Indosat Ooredoo. So it's a very big customer as you know, di mana kita bukan hanya bicara mereka move to the cloud, tapi kita bisa manfaatkan teknologi Google secara keseluruhan One Google untuk bantu Indosat untuk approach SMB atau enterprise customer using analytics, using data monetization, using IoT dan sebagainya untuk move them to the cloud. Dan ditambah itu kan Bapak Ibu juga mengetahui bahwa Indosat Ooredoo berhasil untuk merger dengan Hutchinson, so we are able to do optimization on the cost with them. Yang di sisi lain juga kita barusan ada PR dengan Bank BRI Agro yang sekarang menjadi Bank Raya, migrasi mereka operations mereka ke Google Cloud. So those are the different examples that we have seen so far in Indonesia that we are very happy and we are very humbled by the success. Yeah, next slide please. Okay, nah kalau kita bicara cloud,
it's not just a platform. Yang saya mau utarakan, what is our perspective from Google Cloud in this area? Yang satu yang saya sangat penting adalah we look at it as a transformation. Area apa aja misalnya? How are we able to differentiate ourselves from other cloud providers? Ada 4 area Bapak Ibu yang saya ingin tampilkan. Yang pertama adalah data cloud, helping you to run better and be smarter because you have the data in your hands and you're able to use that for customer insights and how you're able to make better data-driven decisions. Nanti saya akan bicarakan hal itu nanti. Dan kemudian we talk about open cloud. The one thing about Google adalah we are a big believer of open source. Anda juga tahu because, like for example, di luar cloud kita bicara tentang Android, whereby it's the most open and most used platform ya di mobile application, dan itu it's open. So it's more of a philosophy that Google has. Yang ketiga adalah collaboration, and you know that with this tool that we are using right now in order to join this meeting, kita adakan Google Workspace. Google Workspace bukan hanya seperti Zoom, bukan hanya tentang video conference, tapi itu adalah satu suite yang untuk productivity tool. Nanti Ibu Dewi kita akan bicarakan mengenai hal ini. Tapi intinya Anda bisa melakukan aktivitas, misalnya untuk presentasi, untuk hitung-hitungan, atau untuk book document, you are able to do that. And last but not least is trusted. And you can see that we put a lot of investment, a lot of research into making our cloud the most secure anywhere else. Okay, let's go a bit more into it. Next slide, please. Okay, so kita bicara tentang data cloud. Data cloud, kalau Anda lihat, I mean, Google is the one company that collects and manage all this information and make it universally accessible for the user. Dan kita memang it's our core philosophy when Google started the business about 22, 23 years ago. Okay, so how are we able to use all the data and make sure that we're able to provide the insights, are able to leverage the information from different parts of the business. Nah, itu yang kita lakukan untuk customer. Dengan adanya data pool, kita juga bisa melakukan, memberikan AI and machine learning for the customer. And that's where we have done that in many cases di Indonesia. Okay, so that's number one. The next slide is open. Yang tadi saya katakan bahwa we are the one believer on open source innovation, and you can see that a lot of innovation memungkinkan adalah because of open source, because people are able to innovate on a platform whereby you're able to free to improvise. And what there's a cool core basis of how we're able to innovate. Nah, dengan itu sekarang you're able to run multiple clouds, you're able to run multiple types of applications from anywhere. So jadi dengan itu Anda tidak terkunci. Itu satu hal yang sangat penting, adalah kita tidak ingin mengunci customer, karena now cloud actually is very early stage. Anda juga tahu, apalagi di Indonesia, I think maybe 90% of the infrastructure is still on premise. Bagaimana kita bisa memberikan choice kepada customer? That's why we say that it's bringing more freedom to you. Intinya adalah kita expand the solutions across the partner ecosystem to bring the best solution for you. Next slide, please. Nah, kita bicara tentang kolaborasi, bagaimana kita bisa kerjasama terlepas wherever you are, when it is. Apalagi ini keperluan ini memang ditingkatkan karena pandemi ini. Kemarin kita juga barusan adakan round table untuk workspace. Customer juga bicara sekarang dengan banyak karyawan balik ke kantor, ya, we have to manage hybrid working environment. Ada yang di kantor, ada yang di rumah, dan mungkin bukan setiap hari ke kantor, caranya bisa manage itu seperti apa. So we are able to help you on that as well. Yang intinya adalah terlepas Anda tidak sama-sama di kantor, tapi tetap bisa bekerja sama dengan rekan-rekan yang lain, tetap bisa komunikasi dengan rekan-rekan lain, mereka di Jakarta atau di luar Indonesia, itu tidak bermasalah. And one of the key things that I really love about Google Workspace adalah kita bisa langsung edit bersamaan satu dokumen. Misalnya kita tidak ada seperti yang perusahaan yang lain, mereka ada versi 1, versi 2, final version. Tapi di Workspace yang di dalam hal ini dokumennya
Anda bisa langsung edit, langsung versi yang baru. Jadi Anda juga bisa lihat dari sisi berapa persen orang yang kontribusi dan sebagainya. Nah, so this is a very key tool of how Google is able to innovate. And all of you knows that actually Google is one of the most innovative companies in the world. And it's because of the tool that allows us to do that. Okay, next slide. Nah, yang terakhir adalah we talk about the protection. If you think about it, internet is all about trust. Okay, pada saat kita belanja, kita kirim uang, kita mengharapkan bahwa barang akan dikirim ke rumah kita. So it's the basis of trust is an important core pillar in the internet, how we are able to use the internet. Tapi dengan sekarang juga banyak hacker, istilahnya orang yang dimana niatnya yang tidak baik, mereka tuh coba masuk ke internet into infrastructure and create harm. Nah, so you need to find a trusted cloud. Ya, dimana kita tuh we make sure that the highest level of protection is given to our customers. Like how we're using it for YouTube, for search dan sebagainya. Nah, kita memberikan teknologi dari Google yang intinya ke customer sehingga Anda tidak perlu khawatir, oh nantinya datanya bagaimana dan sebagainya. Because we protect that and we're able to be compliant dengan regulasi-regulasi di Indonesia ataupun di industri-industri tersebut. So misalnya di healthcare, mereka juga ada compliance yang tambahan khusus untuk FSI atau untuk healthcare dan sebagainya. Kita tuh mengikuti peraturan yang mereka berikan. Okay, next slide please. Okay, nah so this is actually one of my last slide. Satu hal yang saya sangat banggakan adalah kerjasama ini dengan Poinstar. Selama ya sekian tahun dan untuk Indonesia kita bisa berkembang, bisa tumbuh bersama. Saya mau ucapkan terima kasih sekali ke tim Poinstar. Kita kerjasama sangat baik dan saya harap dengan sesi dua hari ini kita juga bisa membantu lebih banyak customer untuk maju bersama. Dengan itu terima kasih sekali dan saya ucapkan sesi 2 hari ini akan bermanfaat untuk Bapak Ibu. Terima kasih dan selamat pagi.